Perkenalkan, nama saya Yohanes Fernando Longa, NIM saya 20110075. Di sini eh, saya akan menjelaskan eh, hasil ujian tengah semester mata kuliah sistem pendukung keputusan. Oke, kita langsung saja mulai dari nomor satu untuk soalnya. Ini Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan tiga lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia menggunakan metode Simple SAW dengan bantuan DSS, yaitu menggunakan Python dan Excel. Oke, di sini ada kriteria. K1-nya ada jumlah penduduk di sekitar lokasi, keduanya jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada, ketiganya tingkat persaingan, keempatnya kemudahan akses lokasi. Untuk bobot masing-masing kriteria, W1-nya 0,40, W2-nya 0,10, W3-nya 0,30, dan W4-nya 20. Ini untuk lokasinya, lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Penduduknya 3.000, 1.500, 200 ya. Untuk tempatnya seperti ini ya, teman-teman bisa melihat. Di sini saya langsung ke Excel-nya saja ya. Oke. Di sini untuk lokasinya, di sini ada kriteria, ada K1, K2, K3, dan K4 untuk lokasinya, lokasi A, lokasi B, lokasi C. Oke, untuk datanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita harus mencari nilai minimum dulu lah. Oke, untuk nilai minimum, di sini kita mencari rata-ratanya ya. Dari K1 sini, kita mencari rata-rata nilai minimum. Nilainya ini ya, minimumnya 1.500. Kita cari kriteria 2-nya 5, K3-nya 3, K4-nya 7 ya. Selanjutnya untuk maksimal juga sama, kita cari kita menggunakan rumus maksimal ya dari ketiga lokasi tersebut. Di sini sama juga ya untuk kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Oke, selanjutnya kita lakukan normalisasi ya. Untuk normalisasi yaitu eh, di K1 di sini kita bagi dengan maksimum ya. Karena di soal untuk nilai maksimumnya itu kita mencari K1-nya K1-nya adalah jumlah penduduk ya. Itu kita menggunakan maksimum, sedangkan apa ya, K2 di sini juga menggunakan rumus maksimum. Selanjutnya K2. Sorry ya. Oke, di sini saya kembali ya. Di sini kita gunakan maksimum ya, karena di soal kan jumlah penduduk di lokasi sekitar, jarak lokasi yang sudah ada, tingkat persaingan, dan kemudahan akses lokasi ya. Oke, kita kembali. Di sini nilai normalisasinya tadi kita membagi ya antara nilai K3 kriteria 3 dengan nilai maksimum ya. Oke, selanjutnya di sini semua ya, kita bagi nilai maksimum antara kriteria di lokasi B dengan mendapatkannya di normalisasi di bawah ya. Selanjutnya untuk nilai W-nya di sini, yaitu bobot ya. Bobotnya di K1 40, 0,40, K2-nya 0,10, K3-nya 0,30, dan K4-nya 0,20 ya. Dia ada di soal di sini. Oke, selanjutnya untuk hasilnya, di sini untuk K1-nya kita kali ya. Bobot normalisasi di sini K1 dikali dengan kriteria yang ada di
bobotnya ya, 0,40 yang ini ya. Hasilnya tetap 40. Terus selanjutnya untuk kriteria yang kedua juga sama. Kita kali antara normalisasi yang kedua dikali dengan nilai W yang kedua. Selanjutnya yang ketiga juga sama. Kita kali ini ya. Kita kali ya antara nilai normalisasi dan nilai C3-nya. Ya, C3 ya. Untuk semuanya sama ya. Untuk K2, K3 dan K4 sama. Kita kali seperti biasa antara bobot normalisasi dikali dengan nilai W. Di sini sama semuanya. Selanjutnya untuk nilai W di sini kita membagi rata-ratanya ya antara dari lokasinya yang A ya, lokasi A yang mencari nilai rata-ratanya itu kita menggunakan sum, kita mencari rata-ratanya. Untuk W-nya untuk A lokasi 1 atau lokasi A itu nilainya 0,95, lokasi B-nya 0,63, lokasi C-nya 0,79. Oke, kita lanjut ke penggunaan PyCharm. Oke, di sini saya langsung klik untuk scriptnya ya. Untuk bobot normalisasi di sini kita sudah kali ya. Untuk alternatifnya di sini sudah ada. Kita cek dengan yang di Excel. Ini ya bobotnya ya. Untuk bobotnya yang ini kita kasih masuk di PyCharm atau Python. Kita kasih masuk di sini. Setelah kita kasih masuk ke scriptnya, kita gunakan juga metodenya ya. Menggunakan SHW. Terus di sini kita coba run ya. Terus satu kita run. Oke, untuk hasilnya ya. Untuk alternatif 1 0,95, alternatif 2 0,6260, alternatif 3 0,783. Kita lihat apakah datanya sama atau sesuai dengan yang di Excel yang kita bikin ya. Untuk datanya ini ya. Kita coba bagi dua layar bisa melihatnya. Oke, ini untuk datanya ya. Untuk A1-nya, alternatif satunya 0,95, alternatif 2-nya 0,663. Di sini kita menggunakan PyCharm jadi datanya harus muncul semua ya. Jadi di sini kita bulatkan jadi 63. Selanjutnya di sini 0,79 kita bulatkan jadi 0,78. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Oke, perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini memperkuat tim manajemen mereka untuk merekrut manajemen baru yang kompeten. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan atau DSS dengan metode WPC untuk menentukan kandidat terbaik. Terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. Kriteria yang pertama pengalaman kerja, kriteria 2 keterampilan berkomunikasi, keterampilan material, kemampuan analisis, dan pendidikannya. Untuk bobot kriterianya W1 30, W2 0,25, W3 0,20, W4 0,15 dan W5 0,10. Ini adalah bentuk matriks yang kita buat ya. Di sini matriksnya 5 kali 4 ya. Seperti ini. Kita lanjut ke Excel di nomor 2. Oke, ini untuk nomor 2-nya kita menggunakan metode ini ya, WPC, Weighted Product. Di sini untuk kandidatnya ya. Kandidatnya ada ABC. Selanjutnya K1-nya ini ya. Nilainya yang ini sudah ada di datanya ya. Yang ini. Selanjutnya kita mencari bobotnya ya. Nilai bobotnya ya. Oh ya, bobotnya ini tadi sudah ada di soal untuk W1 sampai W5. Selanjutnya kita mencari nilai ini ya. Oke, untuk rumusnya itu kita membagi ya. Ini
yaitu W-nya bobot 30 dibagi dengan nilai yang ini ya. 30 dibagi 30 dibagi 50 2,5 dibagi 0,20 dibagi 0,20 dibagi 0,1. Oke, selanjutnya dibagi yang ini ya. Maaf saya keliru. Kita bagi yang ini. Selanjutnya untuk hasil yang ini kita membagi juga yang sama ya. Uh, B ini 0,25 kita membagi dengan bobot yang ada di sini juga ya. Kita buat semuanya sehingga hasilnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat untuk rumusnya ini B15 dibagi dengan nilai bobot dari kriteria A, koordinat A, koordinat B, dan koordinat C dan D ya untuk penghasilannya. Oke, selanjutnya untuk nilai W sama juga kita membagi dari bobotnya. Selanjutnya bobot koordinat D ya yang 15% juga sama dan juga yes ya. Ini ya. Ini untuk nilai W-nya ya. Sekarang kita mencari nilai S-nya. Untuk nilai S-nya kita membaginya ya. K1 dibagi maaf dikali dengan nilai W-nya yang ini ya. K1 7 kali 30, selanjutnya 7 kali 25, selanjutnya 8 kali 20, selanjutnya 9 kali 15 dan 2 kali 15. Terus hasilnya muncul yang nilai S-nya di sini. Oke. 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 Selanjutnya S2 di sini saya ada. Oke, S2-nya juga. Selanjutnya S3 juga sama ya. Kita membagi antara nilai koordinat yang ada di koordinat C3 berdasarkan kriteria yang ada. Kita membagi kali ya maksud saya. Kita kali dengan nilai W. Oke. Oh, sehingga hasilnya munculnya ini ya. Selanjutnya kita mencari nilai V. Untuk nilai V-nya kita ambil rata-rata yang di sini. Kita membagi dengan 13 kita membagi kali dengan yang di bawah ini ya sehingga munculnya hasilnya ini ya. Seperti ini. Ini juga yang sama. Ini juga sama ya. Selanjutnya kita ke untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman bisa melihatnya. Sekarang kita lihat di PyCharm. Ya. Saya kasih X dulu. Nomor 2. Untuk alternatifnya datanya seperti ini kita ambil dari data yang ada di ini ya, di soal ini atau di soal yang ini ya maksudnya saya. Selanjutnya kita tinggal run ya. Nomor 2, klik kanan kita run. Oke, ini untuk alternatifnya hasil perhitungan menggunakan metode WP atau weight product. Untuk alternatif satunya yaitu 6,500, alternatifnya 2 5,387, alternatif 3-nya 7.2516, alternatif 4-nya 3,4153. Oke. Ya. Selanjutnya kita ke nomor 3 ya. Oke. Ini untuk studi kasusnya pemilihan teknologi informasi untuk sistem pendukung keputusan menggunakan DSS metode AHP. Di sini lokasinya ada lokasi X, Y, dan Z ya. Ada 4 kriteria menjadi pertimbangan. Ada C1 sampai C4, itu aksesibilitas lokasi, volume lalu lintas, gaya sewa tempat, dan potensi persaingan bisnis. Oke, di sini saya jelaskan dulu bagaimana Anda menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan di toko baru.
nomor 3-nya. Oke, untuk algoritma analisis hierarki proses AHP umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada kita mengidentifikasi masalah dulu. Ya, kita harus mengambil keputusan yang akan dipecahkan dan diidentifikasi kriteria serta alternatif yang terlibat. Yang kedua, pembuatan matriks. Yang ketiga, perhitungan bobot kriteria. Yang keempat, perhitungan skor alternatif. Yang kelima, normalisasi skor. Yang keenam, peningkatan perang rankingan. Dan yang ketujuh, analisis service sensitivitas. Selanjutnya nomor B-nya, bagaimana kita menentukan setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP. Untuk menentukan perbandingannya, kriterianya, yang pertama kita harus buat matriks perbandingan perpasangannya ya. Untuk matriks perbandingan perpasangan di sini, ya, ini sudah ada matriksnya. Di sini matriksnya ordonya 4x4 ya. Untuk penentuan matriksnya, bisa lihat di sini saja. Kita harus memasukkan dulu ya untuk C1-nya 1, untuk rumus matriksnya ya, ordo 4x4, C1, 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 C2, C2, C3, C3, C4, C4 itu kita kasih masuk bobotnya 1. Terus di sini nilai yang di atas ini kita menghitung ya antara C1 dan C2 ini mereka kualitas sama-sama atau tidak. Di soal ini saya lupa tadi. Untuk ya. Untuk aksesibilitas lokasi itu mereka itu penting atau tidak itu nanti kita kasih masuk di sini. Di sini ada uh, peningkatan nilainya ya, seperti di ini ya. Untuk satunya sama penting dibandingkan yang lain, tiganya sedikit lebih penting, 5 cukup penting, 7 sangat penting, 9 dan ekstrem penting ya. Di sini tadi saya lupa kasih masuk simpan di nomor 3 ya, tapi teman-teman bisa melihatnya untuk penentuan nilainya ya. Setelah kita mendapat nilai di atas, kita harus mencari nilai C2-nya. Untuk mencari nilai C2, kita harus mencari baris C1 dibagi dengan C2 di baris pertama untuk mendapatkan hasil yang di sini. Untuk mendapatkan C3 di kolom pertama, kita harus membagi antara C1 dengan C3 yang ada di baris pertama. Selanjutnya seperti itu ya. C1 dibagi dengan C5 hasilnya di sini. Selanjutnya untuk kolom kedua, kita membagi C1 bagi C5 hasilnya taruh di kolom kedua baris kedua. Baris ketiga maksudnya. Di ini ya. Selanjutnya untuk mendapatkan C4 di baris kedua kita harus membagi C1 dibagi dengan C3. Selanjutnya kita harus mencari C3 di bawah sini di kolom ketiga. Kita membagi antara C3 di baris ketiga dibagi dengan C4 di baris ketiga untuk mendapatkan hasil di C4 di sini. Oke, setelah kita mendapatkan hasil, kita buatkan normalisasinya ya. Saya kasih lebar sedikit ya. Oke. Oke, seperti ini. Oke, di sini untuk jumlahnya kita lihat dulu untuk soalnya. Yaitu yang pertama lakukan untuk perhitungan menggunakan bobot masing-masing kriteria. Kita menggunakan metode engine vector ya. Ini kita mencari nilai engine vectornya. Nilai engine value-nya ya. Engine vector maksudnya. Saya keliru. Untuk mencari engine vector, kita harus mencari jumlahnya dulu. Setelah mendapatkan jumlah, kita harus lakukan normalisasi ya. Untuk normalisasi sama seperti di nomor 1 dan 2 tadi. Oke, jumlahnya kita bagi semua ya. Setelah kita mendapatkan jumlahnya, kita buat normalisasi. Untuk normalisasi, yaitu C1 dibagi dengan jumlah. Selanjutnya untuk C2, kita bagi juga C1 yang di sini. Untuk mendapatkan C2, kita harus bagi antara nilai C2 di sini kita bagi dengan jumlah. Seperti itu ya untuk samanya. Kita hanya mencari nilai engine vector. Oke, selanjutnya kita buat bobot normalisasi seperti biasa.
kita zoomkan dari normalisasi dari C1 untuk mendapatkan bobot normalisasi C1. Di sini kita langsung saja ke engine vektornya ya. Untuk engine vektor, kita harus kali ya antara C1 di sini kita kali dengan nilai engine value-nya. Setelah dapat, kita tambahkan lagi antara C2 kita kali dengan nilai yang ada di normalisasi bobot yang kedua yang ini ya. Setelah itu kita tambah lagi C3 dengan baris ketiga, C4 dengan baris keempat. Oke, setelah mendapatkan hasil seperti ini ya untuk engine vektor di C1 2,353 dan seterusnya. Untuk C2-nya 1,106518971, C3-nya 0,300, C4-nya 0,36. Oke, selanjutnya ini ya, mengecekkan konteks masih dan penjelasannya tadi saya sudah jelas. Di sini tadi saya sudah membuat dengan mencari nilai T, CI, RI, dan CR ya. Untuk nomor 3 ini dia inkonsisten ya, karena nilainya itu tuh tidak lebih dari 1 ya. Untuk mencari nilai inkonsisten ini kita harus mencari, maksudnya membagi ya antara nilai CI dibagi dengan RI. RI di sini kita dapat berdasarkan ada ketentuannya ya, kalau matriks ordo 4 kali 4 dia berjumlah 0,990 ya, karena Excel di sini tinggal dia otomatis. Kalau matriks ordo 5 kali 5 dia 1,25 kalau tidak salah. Selanjutnya salah lagi. Oke. Oke, seperti ini. Datanya inkonsisten ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pecam. Di sini nomor 3A di sini. Oh, maaf ya, saya kesalahan. Ini ya, untuk pertanyaan satunya tadi. Oke, pertanyaan satu kita sudah menjawab. Sekarang pertanyaan 2. Keputusan analisis sensitifnya menggunakan 10% di sini. Untuk kriteria C2 kita mengurangkan bobot C1 sebesar 10%. Oke, kita lanjut ke pecam. Nomor ini ya, 3. Putaran. Oke, di sini kita cari engine vektornya ya. Untuk C1 yang maaf ya, saya kasih tunjuk skripnya dulu. Oke, ini untuk matriksnya ordonya 4 kali 4 ya. Selanjutnya untuk engine vektornya seperti ini teman-teman bisa melihatnya ya. Untuk C1-nya 0,570, C2-nya 0,267, C3-nya 0,07, C4-nya 0,08 ya. Oke. Selanjutnya ini ya untuk jelaskan bagaimana metode AHP dapat integrasikan dengan proses DSS. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4 ya. Perusahaan XYZ beroperasi di sektor produksi makanan. Berencana untuk mengevaluasi dan memilih vendor pemasok bahan baku yang akan menjadi mitra kerja. Ada beberapa vendor dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perusahaan ingin memilih vendor yang dapat memberikan kesempatan antara harga, kualitas, dan kendala pengiriman. Untuk membantu pengambilan keputusan ini, perusahaan memutuskan menggunakan metode AHP. Di sini kita gunakan Excel dan Python. Untuk kriterianya kita simbol dengan C dan alternatif A. Oke, teman-teman bisa melihat seperti di bawah ini. Kita lanjut ke Excel. Oke, di sini menggunakan metode AHP ya. Oke, kriterianya harga, kualitas, kendala, dan reputasi, fleksibilitas. Untuk matriks di sini kita 5 ya, order 5 kali 5. Jadi seperti biasa kita
masuk ke rumus matriksnya seperti biasa, tarik satu semua ke bawah. Selanjutnya kita cari penentuan nilainya ya. Oke, nilai tiganya ini sedikit lebih penting antara kualitas dan harga. Dia cukup penting. Kendala dengan harga cukup penting. Reputasi dengan harga dia, oh maaf, tadi sedikit lebih penting ya. Yang lima cukup penting. Fleksibilitas ini sangat penting ya. Setelah kita mendapatkan semua bagian ini ke atas, selanjutnya kita mencari matriks yang bagian bawah. Untuk mendapatkan kualitas di baris kedua, kita bagi ya seperti biasa antara eh, harga dibagi dengan kualitas, mendapatkan hasil ini. Selanjutnya harga dibagi dengan kendala, hasilnya di bawah sini. Selanjutnya harga dibagi dengan reputasi, hasilnya di sini. Dan harga dibagi dengan fleksibilitas, ini hasilnya di bawah ini. Untuk selanjutnya sama juga, 1/5 ya, tulisnya di sini, 1/3 hasilnya di bawah sini, 1/7 hasilnya di bawah sini. Selanjutnya juga sama. Setelah kita membuat sebuah matriksnya, kita hitung jumlahnya ya. Kita jumlahkan dari harga semua. Setelah itu mendapatkan jumlah. Setelah itu kita melakukan normalisasi ya. Untuk normalisasi kita buat seperti biasa ya. Kita membagi dari uh, harga dibagi dengan jumlah. Selanjutnya yang C2 juga sama, kualitas dibagi dengan jumlah. Selanjutnya kendala dibagi dengan jumlah, hasilnya muncul di bawah seperti ini. Setelah kita mendapatkannya, normalisasi sudah. Selanjutnya kita mencari bobot normalisasi. Untuk bobot normalisasi di sini, kita cari rata-rata dari normalisasi yang ini. Oke, mencari nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita buat semua ya, seperti biasa. Selanjutnya kita mencari nilai engine value-nya. Untuk engine value-nya yaitu nilai bobot normalisasi di sini kita bagi dengan 5 ya, karena di sini ada matriksnya ordernya 5x5 ya, antara harga, kualitas, kendala, reputasi, dan fleksibilitas. Setelah mendapatkan engine value, kita mencari engine vector. Oke, nilai engine vector kita mencari ya antara kriteria di sini kita kali dengan nilai engine value, yaitu 1 dikali dengan nilai engine value, selanjutnya 3 dikali dengan yang ini, 5 dikali dengan yang ini, selanjutnya 7 dikali dengan yang ini. Untuk hasilnya ya dia muncul di sini. Setelah mendapatkan nilai engine vector, kita mencari nilai T. Nilai T di sini kita bagi ya antara engine value dibagi dengan engine vector. Kita bagi semua baru jumlahkan, baru dibagi 5 ya. Untuk matriksnya seperti tadi, ordernya ya 5x5. Setelah kita mendapatkan nilai T, selanjutnya kita mencari nilai C1. Untuk C1 di sini ya, kita gunakan nilai T dikurang 5, dikurang kriterianya, dibagi N kurang 1 ya. N-nya adalah banyaknya kriteria kurang 1, sehingga hasilnya adalah ini ya, 0,11016. Untuk RI ini dia 5 ordo ya. Jadi untuk 5 ordo nilai RI-nya yaitu 1,12. Selanjutnya kita mencari CR atau konsistensi. Untuk nilai konsistensi yaitu CI dibagi dengan RI. Oke, seperti ini ya. Untuk nilainya 0,098. Dia konsistennya karena nilainya tidak lebih dari 1,12. Oke, itu saja presentasi dari UAS, UTS, sistem pendukung keputusan. Sekian dan terima kasih.
Oke, maaf ya. Eh, Tadi saya hanya menjelaskan di Excel. Saya lupa kasih masuk di PyCharm ya. Kita kembali ke PyCharm. Eh, kita run yang nomor 4 di sini. Untuk scriptnya seperti ini ya, teman-teman bisa melihat. Kita tinggal run ya. Oke, di sini untuk datanya sudah muncul. Oke, di sini kita cek apakah datanya sama dengan yang ada di Excel. Mana nih? Untuk normalisasinya, ini ya, normalisasinya 0,49763. Di sini sama ya. Selanjutnya di bawah 1,658 sama. Oke, sama. Selanjutnya kita cari engine values. Engine value-nya yang pertama 0,88479. Oke. Selanjutnya yang kedua 0,593 sama. Selanjutnya 0,254. Selanjutnya 0,162. Selanjutnya 0,10. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita cari engine vektornya. Oke, di sini datanya sama ya. Di sini sama dengan yang ini. Selanjutnya kita mencari nilai T-nya mana nih? Oke, maaf ya. Hmm, oke ini ya. RI-nya 1,12 untuk konsisten ini CR-nya dia 0,892 ya. Kita coba cek. 0,892 ya. Karena di dalam PyCharm dia sudah menampilkan datanya di sini kita bulatkan jadi 0,893 sekian sekian. Oke, itu terima kasih atas presentasi ujian sistem pendukung keputusan.